Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi prasejarah. Awal mulanya, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, serta bersifat trial dan error. Pada awalnya, manusia purba hanyalah menggunakan benda-benda dari alam, terutama dari berbatuan. Teknologi berbatuan kemudian berkembang dalam kurun waktu yang panjang. Oleh sebab itu, para ahli kemudian membagi kebudayaan zaman batu di era praaksara menjadi beberapa zaman atau beberapa tahap perkembangan. Pada kebudayaan zaman batu ini kemudian terbagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Megalitikum, Mesolitikum, dan contohnya punden berundak masa Megalitikum masih digunakan dalam masa Hindu-Buddha. Meskipun terdapat hasil akulturasi budaya Hindu-Buddha, yakni seperti bangunan candi, yaitu Candi Borobudur, saat ini juga masih ditemui pada susunan bangunan rumah yang ada di Bali. Bangunan lain seperti atap menara Masjid Kudus. Perkembangan teknologi manusia purba dan contoh peninggalannya. Di Sumba, pembuatan arca menhir sebagai pemuja nenek moyang tetap berlangsung hingga saat ini. Arca tersebut dibuat sebagai penghormatan atas meninggalnya raja atau penguasa. Arca-arca pada masa Megalitikum seiring kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Penggunaan arca masa sekarang dapat dijumpai pada masyarakat Hindu di Bali. Selain bangunan Megalitikum, terdapat hasil budaya praaksara yang masih berkembang sampai sekarang, yaitu tembikar. Tembikar masa praaksara dapat dilihat pada Neolitikum. Cobek merupakan peralatan batu tersebut masih digunakan hingga sekarang dan kita temui di Indonesia. Alat tersebut bisa digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah. Antara batu dan tulang. Peralatan yang pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum dan zaman Batu Tua. Zaman Batu Tua ini bertepatan dengan zaman Neozoikum, terutama pada akhir zaman Tersir dan awal zaman Kuarter. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan yang sangat penting karena terikat dengan muncul kehidupan baru, yakni munculnya jenis manusia purba. Zaman ini dikatakan relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman
Paleotikum secara umum ini terbagi menjadi kebudayaan Pacitan, dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Beberapa alat dari batu ditemukan di daerah ini. Seorang ahli von Koenigswerd dalam penelitiannya pada tahun 1935 menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat batu di sungai Baksoka dekat Puno. Alat batu ini masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing tergantung kegunaannya. Alat batu ini sering disebut dengan kapak genggam atau kapak primas. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidoarjo dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang yang bertanduk, seperti tanduk rusa, yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu, ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat dari batu bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut dengan plakes. Sebaran artefak dan peralatan Paleotikum cukup luas, sejak dari daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Halmahera. Yang kedua, antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Matia atau batu tengah, dikenal dengan zaman Mesolitikum. Hasil dari kebudayaan batu ini sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan Paleotikum atau batu tua. Terus bentuk plakes dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan secara garis besar. Kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni pantai dan gua. Kebudayaan Apris-Saus-Roque. Kebudayaan ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini mengindeksikan bahwa manusia purba pendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh von Schitten di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil dari teknologi bebatuan yang ditemukan misalnya ujung panah, plakes, batuan penggilingan, juga ditemukan alat-alat
dari tulang dan tanduk rusa. Dan kebudayaan ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, dan juga di daerah Sulawesi Selatan seperti Lamonchong. Mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data teknologi, penemuan api kira-kira sekitar tahun 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus, api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Dengan api kehidupan menjadi lebih bervariasi dan berbagai kemajuan yang akan dicapai. Teknologi api dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Di samping itu, penemuan api juga memperkenalkan manusia pada teknologi masak-masak seperti makanan, yaitu memasak dengan cara membakar menggunakan bambu dengan ramuan tertentu. Pada awalnya, pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lainnya. Percikan api tersebut kemudian ditangkap hingga menimbulkan api. Pembuatan api juga dapat dilakukan dengan menggosok suatu benda terhadap benda lain, baik secara berputar, atau bolak-balik. Sepotong kayu keras misalnya, jika digosokkan pada kayu lain akan menghasilkan panas, karena gesekan itu kemudian menimbulkan api. Sebuah revolusi perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, yang ini juga dapat dikatakan sebagai zaman batu muda. Pada zaman ini juga telah menjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup seperti food gathering digantikan dengan pola food producing. Hal ini sering terjadi perubahan jenis pendukung kebudayaannya. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapien, mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses menghasilkan produksi bahan makanan, dan hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Pada ujungnya yang lancip ditempatkan bingkai dengan pada bagian ujung yang diasah sehingga tajam.
Kapak yang ukuran besar disebut dengan Waltzable, yang kecil dinamakan Kleinbill. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Pada zaman Neolitikum, jenis kapak batu juga ditemukan barang-barang perhiasan seperti gelang, batu, dan juga alat-alat gerabah atau tembikar. Dan perlu kamu ketahui bahwa manusia purba waktu itu sudah memiliki pengetahuan tentang kualitas bebatuan, menunjukkan bahan yang paling sering digunakan oleh jenis batuan kersikan. Perkembangan zaman logam. Pada zaman ini batu masa Neolitikum, masa dimulainya zaman logam, sebagai bentuk masa Perundagian. Zaman ini di kepulauan Indonesia agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase, yaitu tembaga, perunggu, dan besi. Di kepulauan Indonesia sendiri mengalami zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu antara lain kapak corong, nerka, moko, berbagai barang perhiasan. Dan juga terkait dengan praktek keagamaan, misalnya nekara. Konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Menurut Kostop, arsitektur telah mulai pada saat manusia mampu mengelola lingkungan hidupnya. Pembuatan tanda-tanda di alam membentang sehingga itu membedakan dengan wilayah-wilayah lainnya. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Mungkin kita sulit membayangkan atau menyimpulkan bentuk rumah dan bangunan yang dikembangkan pada masa praaksara saat itu. Dari pola mata pencarian, manusia yang sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian sederhana dengan ladang berpindah-pindah memungkinkan adanya pola pemukiman yang telah menetap. Cap-cap tangan dan lukisan di goa yang banyak ditemukan di Papua, Maluku, Sulawesi Selatan sering dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan nenek moyang, kesuburan, dan inisiasi. Gambar dinding yang tertera pada goa-goa tersebut menggambarkan jenis binatang yang berburu atau yang diburu atau binatang yang digunakan untuk membantu dalam perburuan tersebut. Seperti contoh, anjing adalah binatang yang digunakan oleh manusia untuk
berburu binatang pada praksara dulu. Pola hunian dengan menggunakan penanda angin menghasilkan pola menetap pada manusia saat itu. Pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang tersebar di Kalimantan. Bentuk hunian itu merupakan bentuk awal arsitektur di luar tempat hunian di goa. Secara sederhana, penandaan angin merupakan suatu konsep tata ruang yang memberikan secara implisit memberikan batas ruang. Pola garis lengkung tak teratur seperti aliran sungai dan pola spiral seperti rute yang ditempuh mungkin dari citra pola ruang mereka.